Dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi polemik utang fantastis proyek Wush era Presiden ke-7 Joko Widodo. Rocky Gerung menyinggung filsafat Jawa mengenai seseorang yang kehilangan pulung atau kehilangan pulung. Melalui akun YouTube-nya pada Sabtu 18 Oktober 2025, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi sudah kehilangan kemampuan sejak tak lagi menjabat sebagai presiden. Rocky Gerung menyinggung bahwa Jokowi sudah kehilangan pulung yang tak mampu membaca tanda alam bahwa dirinya sudah tak lagi berkuasa. Disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi kini tak akan tenang. Pasalnya semakin hari skandal atau dosa Jokowi 2 periode sedang dikuliti, mulai dari polemik keabsahan ijazahnya, kontroversi pencalonan sang anak hingga kini masalah kereta cepat atau Wush. Rocky Gerung menilai Jokowi akan semakin sulit menghindar dari tudingan publik, apalagi ada dugaan markup dalam pembangunan proyek tersebut. Rocky Gerung juga mengatakan dari polemik Wush ini Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari urgensi Wush yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil. Sebetulnya kita boleh menyimpulkan secara metafisik atau di dalam tradisi filsafat Jawa kita sebut bahwa seseorang yang kehilangan pulung tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi sebetulnya pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak karena setiap hari mak-mak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau. Bukan sekedar soal ijazah atau kasus penyeludupan hukum terhadap anaknya yaitu Pak Gibran yang sekarang adalah wakil presiden, tetapi ada hal yang hari-hari ini akhirnya jadi semacam kasus belli, kasus belli, hal yang kemudian menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat. Dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut aja tuduhan publik bahwa beliau melakukan markup. Karena kita tahu sejarah dari kereta cepat itu, tadinya negosiasi dengan Jepang, lalu Jepang mutung, kesel karena hasil riset dari Jepang kelihatannya dipindahkan ke Cina, lalu Cina akhirnya yang menjadi penerima proyek itu. Dan setelah dihitung bahwa sebetulnya biaya dengan investasi Jepang itu jauh lebih masuk akal daripada Cina, tapi kemudian itu udah bertahun-tahun dibahas bahwa apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya di dalam skala yang hanya beda setengah jam, dan bahkan mereka yang berbisnis merasa lebih penting naik mobil aja tuh. Jadi ada kalkulasi yang salah, itu kalkulasi yang salah yang menyebabkan akhirnya kereta itu jadi beban utang itu, karena kita mesti bayar utang minjem dari Cina. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana sebetulnya kereta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.